Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakit bukan ajang buat pamer kebijakan. Ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Oke, saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Sosok Aura Cinta viral di media sosial setelah dirinya ngotot ingin diadakan perpisahan. Bahkan ia mengatakan kalau perpisahan di sekolahnya itu biayanya hanya 1 jutaan rupiah. Padahal Aura dan keluarganya tidak punya rumah, pasca rumahnya digusur oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena Aura dan keluarganya menempati bantaran kali yang merupakan lahan milik negara. Namun saat digusur, ia protes tidak adanya keadilan dari pemerintah. Aura juga bahkan menyinggung soal kebijakan Deddy Mulyadi yang menghapus acara wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Menurut Aura, perpisahan itu penting karena para siswa jadi memiliki momen kebersamaan. Bahkan hal itu didukung oleh ibunya yang rela mencicil uang perpisahan demi menjaga mental anaknya. Padahal untuk biaya mengontrak rumah setelah digusur, orang tua Aura Cinta mengaku tak punya. Deddy Mulyadi menanyakan kepada ibunya, Aura, kenapa Anda teriak-teriak gak punya untuk ngontrak? Tapi satu sisi anak Anda protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya, kata Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun mengatakan bahwa gaya hidup Aura dan orang tuanya terlalu berlebihan. Deddy Mulyadi juga heran tinggal saja masih di bantaran sungai, tapi gaya hidupnya tinggi. Namun sekarang teriak-teriak minta penggantian. Deddy Mulyadi juga heran kenapa kalau merasa miskin gayanya kayak orang kaya. Cuy ya, katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek gede terus diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Mungkin besok bisa jadi rumah kalian digusur, dibungkus rapi atas nama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakit bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Bukan anak SMP, saya udah lulus, Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak. Kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. sih, Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah.
Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua, Iya. ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Ah. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada Iya. interaktif. Ah. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu loh. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu itu perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener kan? Ya kan? Nah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, nggak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya. Ya kan? Jadi gini loh, anak muda harus kritis. Kritis itu pada hal yang positif.
Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1 Nah. juta 200. Ibu berapa gitu? ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? rasa Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. 2 tak? botolnya, Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ada ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Oke, sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. sih. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya bukan miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Loh, Kan terus? saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Ah, Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan mendukung. kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih, Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh.
Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Nah, sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya, iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Jadi banyak banget. Iya, Pak. Iya, membebani orang tua. Ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, Jangan. udah mendingan kagak usah ada gituan Pak, mendingan Jangan semua orang Pak. mampu. Dia pengen loh, keluarga Mungkin ini dia pengen. mampu, Pak. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tua. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja, tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak, Oke, adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, nih, yang lain. Ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan. Tidak, Pak. Kadang-kadang adik-adik itu buat makan aja Nah, jadi susah, Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Mentalnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu. Gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang Iya karena salah kan. Gini Bu, gini. Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? kita emang nggak pengen nguasain tanah itu kok Pak Sari, jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya Emang kita tanah iya tanah-tanah negara ya harus saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini Bahasa aja tuh, pengantar bahasa mungkin. pengantar. Mungkin Intinya bahasa dia pengantar untuk menyampaikan intinya isi sebenarnya hatinya bukan yang itu yang yang dituju diomongin. pada penggusuran itu mungkin Pak.
Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang, pendapat. Saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, nggak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Ya, sekarang kan mau kuliah kan? Kuliah di mana? Di Universitas Indonesia, Pak. UI, sudah daftar? Udah. Ujiannya Ujian tanggal 28. Ya udah, daftar aja kuliah, kritis nanti kuliah. Gitu ya, terima kasih loh, saya udah mengkritik saya, makanya saya undang, gitu loh. Gitu, udah mengkritik, cuman saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Orang yang tidak mampu nembus ijazah ke sekolah, nilai uangnya 1,3 triliun. Jadi kenapa makanya saya, loh, 1,3 triliun sekarang jadi beban pemerintah provinsi, nanti diatur lewat BPMU. Tapi orang kok masih nyelenggarain acara-acara lagi ya? Itu 1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak akan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Ya, yang bantunya bukan saya. Yang bantunya dari Bank Jabar Peduli, saya hanya memfasilitasi saja. Ya, ya ngomongkan BJB-nya, monggo. Ayo, sok mulai nanti 10 juta ya? Ya, 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak, ya. Ya. Mau terima enggak? Mbak Aura mau terima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili, iya sih Pak. Ya. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohima Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Juga saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya, kritis, bagus, tetapi harus objektif. Gitu.